Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada di titik terendah dalam hidupmu? Saat hati terasa begitu sesak, air mata jatuh tanpa mampu dibendung, doa-doa terasa lama menunggu jawaban, dan dunia seakan menutup semua jalan. Jika malam ini engkau sedang merasakan itu, maka dengarkanlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Asy-Syarh Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini adalah janji bahwa di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan jalan keluar. Dan salah satu jalan menuju pertolongan Allah adalah salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihawa nafilatan lak adalla, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Tahajud bukan sekadar salat malam. Ia adalah panggilan cinta dari Allah untuk hambanya. Keistimewaan salat tahajud sahabat. Di saat manusia tertidur lelap, ada hamba-hamba pilihan yang bangkit untuk bersujud. Allah menggambarkan mereka dalam firman-Nya, "Tatajafa junubuhum 'anil mada'aji'u yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Mereka meninggalkan kenyamanan tidur demi menghadap Rabb semesta alam. Dan Allah menjanjikan balasan yang luar biasa. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Subhanallah, betapa besar hadiah yang Allah siapkan bagi orang yang menjaga tahajudnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa mulianya tahajud di sisi Allah. Saat Allah membuka pintu langit sahabat, tahukah engkau bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah membuka pintu rahmat-Nya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, di saat dunia sunyi, Allah memanggilmu. Adakah yang meminta? Bukankah ini kesempatan yang luar biasa? Allah juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'un astajib lakum, innal lajna yastakbiruna an ibadat sayadkhuluna jahannama dakhirunna." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Ini bukan janji manusia, ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mengapa doa tahajud sangat dahsyat? Karena tahajud adalah bukti kesungguhan hati. Engkau bangun melawan kantuk. Engkau meninggalkan kasur hangat. Engkau berdiri dalam gelap hanya demi Allah. Dan Allah mencintai pengorbanan itu. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fi'ina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Saat engkau bersungguh-sungguh mendatangi Allah, Allah akan membukakan jalan. Mungkin jalan keluar dari masalahmu, mungkin kesembuhan dari sakitmu, mungkin ketenangan dari gelisahmu, mungkin rezeki yang tak pernah kau sangka. Karena Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Tahajud adalah salah satu bentuk ketakwaan. Curhatlah kepada Allah. Seringkali kita mencari manusia untuk mencurahkan isi hati. Namun tak semua manusia memahami luka kita. Allah lah tempat terbaik untuk mengadu. Allah berfirman, Qala innama asyku bthah wa huzna ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Qs Yusuf ayat 86. Nabi Yakub mengajarkan kita bahwa saat hati hancur, tempat mengadu terbaik adalah Allah. Maka saat tahajud, menangislah jika ingin menangis. Ceritakan semuanya. Katakan, Ya Allah, aku lelah, aku takut, aku tak sanggup tanpa pertolonganmu. Dan yakinlah, Allah mendengar. Allah berfirman, Wa iza sa'alaka ibadat, anfa'in qarb, ujibu da'wata da'i iza da'an, falyastajbu la wal yu'minu, bubla Allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat, sangat dekat. Mulailah malam ini. Jika engkau belum terbiasa tahajud, mulailah malam ini. Tidak harus langsung banyak rakaat. Cukup 2 rakaat. Lalu berdoalah. Allah tidak melihat banyaknya rakaatmu. Allah melihat keikhlasan hatimu. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishana lahudduna hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlaslah dalam sujudmu. Datanglah kepada Allah apa adanya. Penutup sahabat Muslim bisa jadi jawaban dari semua masalahmu sedang menunggumu di sepertiga malam. Bisa jadi Allah hanya ingin melihatmu datang kepadanya. Karena Allah berfirman, "Wasta'nu bis sabri wassalah, wa innaha lakaburatun illa 'alal khasyi'an." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Maka bangunlah malam ini, ambillah wudhu, berdirilah, bersujudlah, sampaikan semua isi hatimu kepada Allah. Siapa tahu malam ini adalah malam di mana Allah mengubah takdirmu. Malam di mana air matamu menjadi saksi turunnya pertolongannya. Jangan menyerah. Selama engkau masih bisa bersujud, maka harapan itu masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.